pengetahuan dan pelayanan. Engkau berkata, aku orang beriman. Waktu saya di Rusia, saya berkhotbah kepada orang-orang ortodoks. Dan mereka mengatakan, Dr. Tong, do you know, in our country, we don't call evangelicals or liberals or Baptists or what kind of Christian or born again Christian. We don't call this, we don't use this. Saya tanya, what are you using? Some people say Orthodox Christian or non-Orthodox Christian. But we don't use that too. Who do you mean by we? Are you Orthodox? No, we are not Orthodox. Lalu kenapa you pakai istilah lain semua ini? We only believe in believers or non-believers. Wah, saya terkejut. Jadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, mereka tidak peduli you masuk gereja Ortodoks atau gereja Metodis atau gereja Baptis. Mereka cuma lihat, sudah ngomong sama you, oh, he still non-believers. He still non-believer and we are believer. Jadi mereka pakai iman atau tidak beriman menjadi satu pagar untuk memisahkan. Tidak peduli engkau masuk gereja mana. Satu kali saya berkata, mari kita berdoa. Semua orang tidak mau berdoa. Melotot lihat saya. Saya tidak suka dilotot. Saya mengatakan, let's pray. Mari kita berdoa. Itu kali saya khotbah di dalam aula komunis pusat di Moskow. Itu komunisme sudah jatuh. Aulanya komunis dipakai untuk menjadi kebangunan rohani. Hebat. Let's pray. Saya mengatakan, close your eyes, pray. Lebih lotot. Yang menerjemahkan mengatakan, in Russia, pray should not sit down. In Russia, people only pray standing. Saya baru tahu mengapa dilotot. Saya bilang, let's stand up and pray. Semua pray. Karena situasi dan kebiasaan setiap negara itu lain. Dan waktu saya melihat mereka mempunyai sikap-sikap berlain dengan kita, saya kagum. Mereka bilang, we only divide people into two kinds, believer or non-believer. Percaya atau tidak? How do you know he's a believer or non-believer? We talk to them. Within 2-3 minutes, we know he's a believer or non-believer. Hebatnya. Saya baru ingat seorang dosen saya teologi, seorang Belanda yang di Amerika. Dia mengatakan, Stephen, any people talk with me within that 10 sentences after our conversation, I know if he is born again or not. Hebat loh, mahir loh. Sekarang banyak orang ngomong sama pendeta sampai 3 tahun. Pendeta belum tahu dia itu Yudas yang pakai jubah daripada malaikat. Tapi dosen saya itu pintar sekali. After 10 sentences, I know what kind of spirituality he has. Jadi dia tidak mungkin ditipu oleh orang tak rohani. Orang Rusia mengatakan, kita tahu. We immediately know if he's a believer or he's not a believer. Karena apa? Ada tanda-tanda yang peka sekali mereka tangkap. Lalu kita kembali ke tema ini lagi. Iman itu apa? Sekarang perhatikan ya. Iman yang menuju kepada Tuhan Allah yang sejati. You believe in the true and living God. Percaya kepada Tuhan yang sejati dan yang hidup. Yang sungguh-sungguh, yang hidup. Barulah iman itu disebut iman. Engkau mempunyai kepercayaan. Tapi kepercayaan kepada objek yang salah itu tidak menjadi iman. I deeply believe. I am so profoundly and deeply convinced. I believe deep in my heart. Aku percaya sungguh-sungguh. Tapi yang kau percaya itu objeknya salah. Itu Tuhan tidak anggap you beriman. Saya mau tanya, orang yang jalan sesat
Jalan enggak? Jawab dong. Orang yang jalan sesat sama orang jalan betul sama-sama jalan enggak? Jalan ya. Mungkin yang sesat lebih cepat. Karena dia kok belum sampai. Jamnya sudah sampai, belum sampai. Jadi dia lebih cepat jalannya. Ya. Those who are walking astray, they probably walk faster than they are walking on the right way. Karena jalannya sudah betul, dia pelan-pelan jalan, waktunya masih ada. Santai-santai aja. Tapi yang di tempat yang salah jalan-jalan, waduh, saya pernah jalan 1 jam cari satu rumah, belum dapat. Dan hari itu betul-betul cilaka. Saya di mana? Di Irlandia. Sudah bawa buku, 48 buku. Lalu naik kereta api sampai turun. Saya kira lewat segini, bengkok 2 sudah sampai. Akhirnya rumahnya sama. Saya makin bengkok makin jauh, makin bengkok makin jauh. Udah akhirnya semua rumah sama. Nomornya bukan, balik lagi, bukan, balik lagi bukan. Waduh itu 48 buku berapa kilo? Bayangkan. Waktu itu masih muda. Setiap hari saya lebih muda dari hari esoknya. Itu kira-kira 16 tahun yang lalu. Tahun 90. Wah sampai itu keringatnya semua penuh. Belum ketemu. Paling cilaka. 20 menit lagi saya mesti berangkat pergi khotbah. Belum tahu. Jadi itu jalannya ngotot, angkanya berat. Sekarang mulai mengkutuk tadi kenapa beli buku. Kenapa tadi beli buku. Mau tak lempar saya, mau tak bawa pulang berat. Mau jalan cepat tak tahu arahnya. Wah itu pertama kali saya puji Tuhan, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Karena otak kita sudah isi begitu banyak buku. Tetap beratnya sama. Puji Tuhan ya. Coba lihat dari kecil baca ratusan buku, ribuan buku. Pok jadi kepala gini. Makin lama makin lama gini. 1000 buku di dalam jadi begini. Engkau begitu jalan. Belum. Langsung balik. Karena kepala terlalu berat. Aduh kalau saya bicara Tuhan hebat tuh. Itu kalau di dalam komputer. Saya sih gak ngerti komputer. Kalau komputer gua tahu. Di dalam komputer. Yang data banknya besar itu mahal. Betul gak? Yang memorinya banyak itu mahal. Betul gak? Ya, kalau gini otak gua mahal dong. Gua isi banyak di dalam. Dan ini bagaimana isi tetap berat. Beratnya tetap sama. Wah gua baru tahu manusia goblok. 48 buku itu kira-kira 25 kilo. Berat luar biasa. Dan sudah sama anjing hampir sama. Belum sampai-sampai. Saudara-saudara. Orang yang jalan salah. Dia jalan enggak? Jalan. Orang yang imannya salah, beriman enggak? Beriman. Tapi hadapan Tuhan, no. Itu bukan iman. Iman adalah iman jikalau objeknya benar. Ini Alkitab. You call upon wrong God, you do not have faith in God. Yang disebut iman kepada Tuhan adalah iman kepada Allah yang sejati. Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang sang pencipta. Itu baru iman. Dengan demikian kita melihat banyak orang kasihan pergi ke Gunung Kawi. Banyak orang kasihan sekali. Mereka ke kelenteng. Mereka beriman. Tapi imannya salah. Iman mereka lebih hangat, lebih gila, lebih sungguh-sungguh. Dan no. Seperti orang perempuan. Perempuan itu banyak yang bodoh semua. 1, 2, 3. Perempuan itu kalau dengar orang laki-laki bilang sama dia, you are the most beautiful lady I ever seen in my life. Langsung malam ini berkata, Tuhan terima kasih, kehendakmu jadilah. Saya sudah tunggu orang seperti ini sudah lama. Banyak perempuan itu hanya karena disenengin, langsung dia menyerahkan seluruh hati, seluruh hari depan, seluruh hidup, bahkan seluruh badan kepada dia. Banyak perempuan bodoh. Kenapa? Waktu engkau dengar kalimat inosensi, engkau kira dia jujur. Dia baru mengatakan kalimat itu tadi pagi kepada 3 orang. Kemarin kepada 8 orang. Itu sudah menjadi bahasa lidah. Yang dia kata, you are the most beautiful lady. Lalu engkau memberikan hatimu yang cuma 1 loh. Ini tunggal loh. Oh I give it to you. Goblok gak? Goblok kan?
Saya sudah 3 hari lagi, mana jantungku, hatiku yang kuberi kepadamu. Kapan lu kasih aku ya? Aduh, jangan gitu dong. Kemarin dulu itu loh, waktu engkau makan most beautiful itu loh. Waktu engkau bilang you are most beautiful, aku langsung kasih. Aduh, aku lupa bawa pulang nih. Itu mari kasih saya taruh di kursi. Begitu cari lagi, cilaka. Ada ketemu satu kantong plastik dalamnya merah. Itu jantung merah, cinta kasih seorang gadis yang murni. Betul-betul murni, 100% cintanya sungguh-sungguh. Pembantu bilang, seperti ada lihat satu kantongan 2 hari yang lalu. Tapi saya lihat juga anjing caplok, dimakan. Yang bilang cilaka. Hatiku cuma 1 loh. Sekarang serahkan kamu udah bawa pulang. Digigit anjing. Saya mau tanya. Orang yang cinta sungguh-sungguh sama 1 orang yang tidak patut dicintai. Cinta dia berharga gak? Jawab. Berharga gak? Jawab. Lu diam-diam mau apa lu? Kalau dia mempunyai cinta yang sungguh-sungguh, yang diserahkan kepada 1 orang yang tidak patut dicintai, cinta dia berharga gak? Menjadi tidak berharga. Bukan tidak berharga. Tadinya berharga. Pure love. Genuine heart. Pure love. Tetapi menjadi tidak berharga. Karena apa? Wrong object. Saya berkata kepada saudara, iman kepada Allah yang salah menjadikan imanmu tidak berharga. Ingat. Jadi sekarang saya mau tanya, gereja-gereja memperkenalkan Allah yang sejati atau palsu? Pendeta-pendeta mengenal Allah yang sejati sampai di mana? Atau dia memberikan khotbah bikin kamu mempunyai ilusi, halusinasi, dan engkau mengaku Allah yang palsu menjadi Allah yang benar. Loh, sama-sama Yesus kok. Yesus apa? Yesus Santa Claus? Atau Yesus dokter? Atau Yesus juru selamat? Mengapa Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, dan Benny Hinn mengabarkan Yesus yang begitu royal, memberikan berkat, kesuksesan, kemakmuran, kesembuhan kepada banyak orang lain, tetapi mereka tidak menyinggung Kristus mati bagimu? Which Jesus? The Jesus of those people who themselves do not understand truly, do not understand profoundly, do not understand genuinely who is Jesus. Dia memberitakan Yesus yang mana? Oh, sudah kita mengabarkan Injil. Kabarkan Injil. Apa yang kau kabarkan? Coba kasih tahu. Kita mengatakan sama orang lain Yesus baik, Yesus menyembuhkan, Yesus memberikan berkat kepada orang, Yesus pasti mengerjakan segala sesuatu. Saya dengar seorang konglomerat yang baru percaya Tuhan tidak lama bicara sama kawannya, percaya Yesus, percaya Yesus. Karena Yesus itu baik loh, bisa membantu kita. Minta apa saja dia bantu. Dia pembantu yang paling baik. Opo-opo. Saya bilang, what did you say? Lu ngomong apa sama orang itu? Saya kabarkan Injil. That is not Injil. Itu Injul, bukan Injil. Itu bikinan kamu sendiri. Yesus pembantu kita yang paling rajin. Minta apa saja dikasih. Seorang lagi datang kepada saya akan bersaksi Patno. Coba kasih tahu ayatnya di mana. Saya mau pakai ayat itu. Sekarang lupa ayatnya. Kata apa sih? Apa kalimatnya? Kamu demi namaku doa kepada Allah, apapun kamu minta, kita pasti dapat. Wah, saya bilang, saya nak kasih tahu lah di mana. Loh, aku mau bersaksi, kasih tahu dong mana ayatnya. Saya enggak, karena saya merasa you akan ngawur pakai ayat itu. Minta apa saja dikasih, enak aja. Saudara-saudara, jadi banyak pendeta khotbah salah, memperkenalkan Allah Yesus Kristus dengan konotasi yang sama sekali bukan asli dari Alkitab, lalu menciptakan iman yang salah kepada Allah yang konsep salah tapi namanya asli. Waktu motor tank dari Moskow dikirim pergi ke Hongaria, masuk ke dalam kota itu Budapest, lalu di Budapest jalan. Saat itu orang Hongari ngamuk, you invasi negara kita, you motor tank masuk ke kita,
Lalu orang yang setir motor tank itu semua orang Rusia yang tidak tahu jalannya Budapest. Mereka pakai peta. Dari sini ini adalah kacamata. Belok kanan ini sawah besar. Sini Karekot. Mereka lihat ini pakai map. Semua itu kata Gongharia di dalam 2 jam. Semua nama ditukar. Sawah besar menjadi ladang kecil. Mangga besar menjadi semangka kecil. Semua jalan diputar-putar, diganti semua nama. Secara 1 malam semua nama diganti. Sesuai itu terus motor datang sawah besar. Ini kecil, mungkin sebelah sana. Lebih besar lagi situ. Kok jadi jeruk ya? Mangga jadi jeruk. Semua kacau. Akhirnya gagal total mereka. Saudara saya mengatakan, setan bagaimana merusak imanmu? Memperkenalkan Yesus, tapi Yesus yang salah, Yesus yang lain, Yesus yang namanya Yesus, tetapi dia bukan Yesus yang di Alkitab. Itulah hancur kekristenan. Iman yang sejati, iman bagaimana sih? Dengar lagi berapa hari di dalam kebaktian malam ini, engkau akan menemukan iman yang dituntut